Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma nabbihni fihi li barakati asharih wa nawwir fihi qalbi bi diya'i anwarih wa khudh bi kulli a'dha'i ila ittiba'i atharih binurika ya munawwira qulubil arifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala al-anbiya'i wal mursalin wa ashabihil mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyami yaumiddin. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu lakum jami'an salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang mengatakan kira-kira sifat apa saja yang jika dimiliki oleh seorang hamba maka akan membuatnya binasa, atau hal apa saja yang mampu membinasakan manusia. Di dalam sebuah riwayat Al-Imamul Baqir alaihi salam, beliau mengatakan thalathun qasimatud dahr. Ada 3 hal yang mampu membinasakan manusia. Al-awwalu, yang pertama, man istakthara amalah, adalah orang yang merasa amalnya sudah paling banyak. Orang yang memiliki sifat seperti ini maka akan timbul di dalam dirinya kesombongan, al-mutakabbir, al-ghurur, sombong, kemudian meremehkan perbuatan orang lain, menganggap kecil amalan orang lain. Sedangkan kita belajar daripada anbiya wal mursalin, para malaikat, mereka tidak henti-hentinya beribadah dan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa sombong karena telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat bagi seorang mukmin yang dekat dengannya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, "Innal ladzina inda rabbika", sungguhnya orang-orang yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yastakbiruna an ibadatih, mereka tidak akan pernah sombong karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusabbihunahu, bahkan mereka akan selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, walahu yasjudun, dan hanya kepada Allah lah mereka beribadah. Mereka akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa amalnya sudah paling banyak lalu kemudian tidak beramal lagi, tidak beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita kemarin belajar kepada sosok Sayyidah Khadijah alaihissalam yang memberikan seluruh jiwanya, hidupnya, hartanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap wara, merasa belum melakukan apa-apa di samping Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan karena sifat waraknya kemudian beliau mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga belajar dari salah satu perkataan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau mengatakan, min qillatiz zat, sungguh sedikit bekal yang akan aku bawa, wa tulit thariq wa bu'dus safar, sedangkan perjalanan ini masih sangat panjang dan sangat jauh. Seorang Amirul Mukminin yang ketika berada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi itu seperti Nabi Allah Harun di sisi Nabi Allah Musa alaihissalam. Waliullah wasi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengatakan min qillatiz zat,
Sungguh sedikit bekal yang akan aku bawa. Bagaimana kita akan merasa amal kita adalah telah banyak yang kita lakukan. Kemudian kita tidak beramal lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mensifati orang yang sombong, yang merasa amalnya sudah paling banyak di dalam firman-Nya dengan mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang sombong karena mereka telah beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam, maka akan aku masukkan dia ke neraka jahanam, dakhirin, dengan kehinaan. Fa na'udzubillahi min dzalik, maka kita harus kita jauhkan sifat kita merasa amal kita sudah banyak tapi selalu merasa kurang dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang kedua yang mampu membinasakan manusia yaitu manasya dzanbah, orang yang melupakan dosanya. Dia kemudian tidak merasa melakukan dosa, akan terbiasa untuk melakukan dosa dan tidak menyesalinya, dan kemudian lupa dengan dosa-dosa itu. Maka orang seperti ini dia akan binasa. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bahwasanya setiap amal yang kita lakukan, perbuatan baik sekecil apapun, Allah akan melihatnya. Dan setiap amal yang kita lakukan, perbuatan buruk, maka Allah akan melihatnya, Allah akan menghisapnya, Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Jika kita melupakan hal yang kecil ini, dosa kecil ini, kemudian kita terbiasa untuk berbuat dosa, kemudian tidak mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam ayat lain mengatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, beramallah kalian karena sesungguhnya Allah akan melihat amal-amal kalian. Tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ditampakkan wa rasuluh, kepada ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi walil mu'minin, dan kepada al-mu'minun, yaitu siapa mereka? Adalah a'immatul athhar alaihi wassalatu wassalam. Semua amal kita ditampakkan, amal baik, amal buruk kita. Maka jangan pernah kita melupakan dosa sekecil apapun, karena kalau dilupakan kemudian kita terbiasa untuk melakukan dosa itu. Tapi kalau tidak kita lupakan, maka orang yang selalu mengingat kesalahannya, dosa-dosanya, dialah orang yang akan sukses di akhirat, karena dia akan selalu meminta ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang ketiga yang mampu membinasakan manusia adalah man u'jiba bi ra'yi, adalah orang yang merasa pemikirannya paling benar, perbuatannya paling benar, perkataannya paling benar, dan kemudian dia menganggap orang lain selalu salah, menganggap perbuatan orang lain selalu salah, dan hanya dirinya lah yang benar. Setiap melontarkan sesuatu, itulah kebenaran darinya, dan menganggap perkataan orang lain yang dilemparkan kepadanya adalah perkataan yang salah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan di dalam Al-Quran. Allah berfirman dengan mengatakan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi apa yang kalian anggap baik itu ternyata buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa jadi apa yang kalian anggap buruk itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita merasa semua apa yang keluar dari kita adalah kebaikan. Bisa jadi hal itu adalah hal yang buruk, tapi jangan pernah kita menganggap semua daripada orang lain itu keburukan. Bisa jadi itu adalah hal yang baik. Maka orang yang memiliki ketiga sifat ini, mereka yang merasa amalnya paling banyak, kemudian melupakan dosa-dosanya, dan kemudian dia menganggap semua pemikirannya adalah paling benar, maka orang ini akan binasa. Karena iblis menyukai ketiga sifat ini jika ada di dalam diri manusia. Dalam riwayat, iblis mengatakan kepada bala tentaranya, "Idza istamakkanat min ibni Adam fi thalasa." Jika tiga hal ini berada di dalam diri manusia, lam ubali ma amilu, maka aku tidak akan peduli apa yang akan mereka lakukan. Kenapa? Fa innahu ghairu maqbul, karena sesungguhnya amal-amal yang mereka lakukan
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa sudah paling banyak amalnya. Kemudian dia melupakan dosanya, tidak beristighfar kepada Allah dan merasa dirinya paling benar. Fana'udzubillahi min dzalik. Kemudian semua amal-amalan kita yang sudah kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari ketiga sifat ini, kita diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu berada di jalan yang benar fi siratal mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.